Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai teknologi asistif anak dengan hambatan belajar menulis atau disgrafia, di mana kami terdiri dari Anissa Salsabila Utami, Dwi Putri Sekar Harum, Nur Khalisa, Nurheni Aprilia Pratiwi, dan Sri Ayu Yulia Asmiati. Yang pertama, teknologi asistif. Definisi teknologi asistif. Teknologi asistif adalah istilah umum yang mencakup alat bantu, adaptif, dan rehabilitasi untuk individu dengan disabilitas dan mencakup hampir semua hal yang mungkin digunakan untuk mengkompensasi kurangnya kemampuan tertentu menurut Red dan Bowser tahun 2005. Berkisar mulai dari perangkat berteknologi rendah seperti Krok atau pegangan khusus untuk pena, hingga barang yang lebih canggih seperti alat bantu dengar dan kacamata, ke perangkat berteknologi tinggi seperti komputer dengan perangkat lunak khusus untuk membantu pembaca penderita disleksia, menurut WHO tahun 2009. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nur Khalisa. Jadi macam-macam teknologi asistif. Terdapat beberapa teknologi adaptif yang sangat penting, yaitu NVDA atau Non-Visual Desktop Access, JAWS atau Job Access with Speech, iChat atau I Can Hear and Talk, menurut Arianto tahun 2017. Namun, ada beberapa teknologi asistif yang lainnya, yaitu The Captain Plus Personal Navigasi Device atau dilengkapi dengan GPS lokator yang dirancang agar mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya, Google Fireflies Care atau perusahaan asal Amerika Serikat itu juga ingin membantu aktivitas orang-orang berkebutuhan khusus dengan menghadirkan transportasi melalui mobil yang dapat mereka kendarai dengan aman dan nyaman. Selanjutnya ada Sesame Phone yang dikembangkan oleh seorang tunadaksa sekaligus pengembang game. Sesame Phone ini adalah ponsel pintar pertama yang tidak menggunakan sensor sentuhan. Penyandang kebutuhan khusus cukup menggunakan face activation agar dapat melakukan berbagai kegiatan komunitatif, seperti membuat panggilan, mengirim email, hingga mengakses akun jejaring sosial. Next. Nah, selanjutnya ada Orcam, yaitu perangkat yang hadir dalam bentuk kacamata ini menggunakan teknologi artificial vision yang mampu mengenali teks, kemudian memproduksi suara melalui earphone. Hal tersebut memungkinkan para tunanetra membaca berbagai teks, label, dan tanda yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada Talkit yang merubah ucapan yang sulit dimengerti dalam keadaan bahasa yang lebih dimengerti menggunakan teknologi khusus. Selanjutnya ada Timoko. Timoko ini adalah teknologi yang dirancang mirip dengan game virtual untuk anak penyandang ADHD, autis, cerebral palsy, dan kesulitan belajar untuk membuat sesi terapi menjadi lebih menyenangkan. Penyandang kebutuhan khusus sebenarnya bukan alasan untuk menjadi tidak produktif. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada Deka Robotic Arm, merupakan lengan protestik yang bisa dikendalikan dengan pikiran. Yang kedua ada implan koklea. Implan koklea merupakan perangkat elektronik yang dapat mengembalikan pendengaran parsial bagi orang tuli. Kemudian ada Rival speaker untuk para tunarungu. Bentuknya speaker unik yang mampu menghasilkan suara seperti speaker lain pada umumnya, tapi juga mampu memvisualisasikan suara-suara yang dihasilkannya menjadi sebuah representasi visual taktil. Kemudian ada kursi roda iBot. Kursi roda itu memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melewati tangga curam, menaikkan diri setinggi orang berdiri, dan bahkan melintasi medan luar yang kasar. Next. Berikut adalah pentingnya teknologi asistif bagi anak berkebutuhan khusus.
Teknologi asistif tentunya sangat berguna bagi anak berkebutuhan khusus. Selain dapat membantu dalam proses pendidikan atau pembelajaran, adanya teknologi asistif juga membuat ABK lebih percaya diri dan memiliki semangat untuk menggapai cita-cita dan tujuannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya tentang anak dengan hambatan belajar menulis atau disgrafia. Yang pertama, di sini ada pengertian disgrafia. Menurut Yusuf, tahun 2003, disgrafia ditandai dengan adanya gangguan atau kesulitan dalam mengikuti satu atau lebih bentuk pengajaran menulis dan keterampilan yang terkait dengan menulis, seperti mendengarkan, berbicara, dan membaca. Selanjutnya, di sini ada karakteristik disgrafia. Yang pertama, terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dan tulisan. Kedua, saat menulis, penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Yang keempat, anak tampak harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide. Kelima, pengetahuan atau pemahamannya lewat tulisan. Keenam, sulit memegang ballpoint atau pensil dengan mantap. Caranya memegang alat tulis seringkali terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas. Ketujuh, berbicara pada diri sendiri saat menulis atau malah terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. 8. Cara menulis tidak konsisten, tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional. 9. Tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah diberikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada permasalahan anak dengan hambatan belajar menulis atau disgrafia. Gangguan belajar disgrafia ini timbul ketika ada masalah pada sistem saraf yang mengatur kemampuan motorik untuk menulis. Bila disgrafia terjadi saat anak-anak, maka kemungkinan penyebab disgrafia adalah adanya masalah pada bagian memori yang memampukan anak untuk mengingat kata-kata yang ditulis dan posisi atau gerak tangan untuk bisa menulis. Disgrafia yang muncul saat dewasa bisa disebabkan oleh cedera otak atau stroke. Adanya cedera atau gangguan pada bagian lobus parietal kiri di otak bisa memicu disgrafia. Selanjutnya, teknologi asistif dan kegunaannya. Yang pertama ada nulis. Aplikasi nulis merupakan aplikasi yang dapat berjalan di berbagai platform. Perangkat bergerak yaitu seperti Android, Windows, Phone, dan iOS. Aplikasi ini menyediakan template aktivitas yang dapat digunakan pendidik untuk merancang pembelajaran yang berisi berbagai aktivitas dalam suatu rangkaian aktivitas. Aktivitas yang akan ditambahkan akan disertai demo aktivitas, sehingga pendidik mempunyai gambaran aktivitas yang akan dikerjakan oleh siswa. Seperti di samping ada contoh aplikasi nulis. Selanjutnya ada Erdeo. Erdeo ini adalah file lingkungan bantu berbasis augmented reality, itu membantu siswa disgrafia dengan menyediakan real-time bantuan ejaan berdasarkan masukan suara pengguna. Umpan balik ejaan waktu nyata akan diberikan kepada siswa disgrafia dalam metode augmented reality dengan dukungan beacon dengan layar cold ucapan ke teks.
Selanjutnya, baiklah, kesimpulan dari diskusi ialah istilah asistif teknologi merujuk secara luas pada teknologi apapun yang dapat mengembangkan kemampuan anak berkebutuhan khusus yang menghadapi hambatan belajar agar mereka dapat mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, beragam materi, pelayanan, sistem, dan peralatan dapat dianggap sebagai asistif teknologi jika membantu anak berkebutuhan khusus dalam belajar. Anak-anak disgrafia merupakan anak yang berkesulitan di dalam belajar atau learning disorder. Upaya untuk membantu siswa dalam proses belajar perlu disesuaikan dengan karakteristik siswa mencakup kondisi psikis dan fisik. Pada beberapa siswa, prestasi akademik cenderung menurun karena mengalami kesulitan belajar, salah satunya adalah disgrafia atau kesulitan dalam menulis. Sekian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.